Biar tahu Tugu Sinaga itu kayak mana. Belum pernah kok ke Tugu Sinaga? Belum. Emang Aku dari kecil loh. ini cocoknya? Belum, kok belum. Ke Urat pun udah. Urat. Di tempat Tugu Sinaga. Oh, belum. Udah kelihatan ini? Piring kok buat. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Minyak kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau lurus dia nggak kelihatan. Hanya tunggu, kalau lurus kelihatan. Kalau nggak majuin aja. Maju lah sayang. Langsung ada notif Tiongsi. Hanya mie aja, nggak usah kita. Iya, minyak aja lah. Oh ya, oke. Belum pernah. Dulu aku pernah mau ke ini, ke Tugu Sinaga kan, waktu tentang sepupuku yang dari Manado. Cuman menunggu kapal lama kali pulang. Jadi kami belum pernah ke Tugu Sinaga. Kalau susah lo ngambil antrian kapal kalau apa? Kalau misalnya Natal tahun baru gitu. Harus apa? Apa teh namanya? Mendaftar. Kalau mobil ya. Bisa pakai ini nggak? Pakai aplikasi. Nanti pas waktu pulang aja kata mama. Sampai macet kali. Itu loh. Mau ke Tugu Sinaga kata mama. Kami kemarin pulangnya dari tele. Dibilang mama kayak gini, nanti semester depan kayaknya kalian nggak pulang karena kan Cianggi kan ya habis PKL kan pasti skripsi ya. Pasti mikirin itu. Ya? Nggak tahu ya kalau gue campur ya. Diam kau ke asli. Kemana ini anaknya? Hah? Kau makan? Kemarin kau makan kan? Enggak. Yang kemarin kau makan. Oh, iya, aku lupa. Terus. Tapi nggak apa-apa. Cuman memang dari kecil memang Cianggi pengen jadi peneliti. Orang bilang aku pengen jadi profesor. Makanya bilang si Koko dia ini kayak mengejar cita-citanya gitu loh. Kalau tambahin ini deh, masih kurang. Sabar lah. Kita kau karena belum nikah, aku nggak kau pikirkan itu. Kalau kau udah nikah, kau pikirkannya duit itu. Iya kan? Susu anak dari mana? Apalagi sekarang susu mahal-mahal. Susu anak, pemper. Karena dia kan nggak banyak kebutuhan ya kan. Kalau kita kan memang beli softtek tiap bulan, beli apa. Iya kan, maksudnya dia masih single lah, masih oke lah mikirin diri. Kan kau bilang gini, kau bikin diri pekerjaan, jangan hanya mikirin dirimu sendiri. Oke lah, sekarang kau masih mikirin diri sendiri. Kau pikirin nanti istrimu makan apa. Oke lah, istrimu pasti harus kerja gitu kan. Suruh dia kerja juga biar berkarir dia gitu. Dia apa namanya deh? Aku bilang gini, istrimu makeup, kebutuhan rumah tangga kalian kayak mana. Terus belum lagi nanti kalian punya anak lagi hamil, nanti dia gitu lagi bunting. Uang berobat dokter pasti mahal, mahal ya kan. Belum lagi vitamin ibu hamil ini. Belum lagi melahirkan punya anak. Yang saja tuh mahal, kemudian itu baju anak-anak aja aku bilang mahal. Waduh, kita sama kan guys, nggak nampak aku itu. Halo kak, hai, cepat makan. Iya. Ya sabar. Itu kata sih. Buat lagi deh, campur ke semuanya. Buat lengkap. Enggak, berat semua. Ini pedes kan? Nanti sesuai selera aku buat. Silakan aduk deh. Aduk lah, makan. Masuk ke bentuk aduk. Aku buat nanti asam kali. Kemarin lah makan kare lah aku di kantin. Aku buat berapa ya? 4 apa 5 jeruk piece-nya. Coba kawanku, itu kuah asam bukan kuah kari. Kuah asam bukan kuah kari, kare. Siapa suruh kalian nyobain? Kurang-kurang ya? Nggak bisa. Bisa. Kayak mie ini aja. Kau pernah nggak makan mie goreng pas SD? Pakai saus, pakai. Dulu aku pernah makan, tapi nyuri jangan kata mama. Sama, aku kira aku dulu jajanku kalau pulang sekolah tuh rujak. Kan ngambil kantor guru buat rujak gitu makannya. Kamu suka kali apa ya? Semangka, nanas, sudah. Itu 2.000-3.000 dah. Enak kali menurutku. Tapi somboy, aku kayak somboy kan asam-asam kan. Awal-awal nggak pedas, terus lanjut. Aku pakai somboy yang asam-asam itu kan, yang bumbu itu kayak asam kali. Aku suka kali dari dulu asam. Apa? Aku yang pernah ketahuan itu, karena aku kan nggak berjalan sembarangan ya. Jalan itu aku pernah ketahuan makan apa itu kemarin. Lupa aku. Yang ada saus-saus itu. Mama kan paling ngelarang itu ya, saus-saus itu. Yang namanya anak-anak semakin dilarang, semakin bandel, semakin dibuat ya kan. Makanlah aku itu. Berserahan. Berserahan lah di bajan. Makanya itu kan? Enggak, Mak. Enggak, aku tengok. Enggak, Mak. Makanya itu kan? Enggak, Mak. Tengok tuh baju kau. Belajar bohong dari mana kau? Kalau nggak dulu aku burger yang 1000 itu enak kali tuh. Roti bakar itu ada dulu. Sampai sekarang masih ada Jai. Roti bakar ya? Roti bakar sama burger juga. Enggak. Ada burgeran Jai. Burgernya dulu 2000. Udah, nggak mungkin nggak ada lah. Enak kan lo pokoknya jajan. Terus sekarang kayak nggak asik lagi. Dulu aku yang kebenci itu cilo bakso kuah itu yang kecil. Itu enak. Tapi aku pernah dulu bilang, misal kemarin bilang aku jangan makan itu karena itu terbuat dari ini tikus. Ya kan? Semenjak itu karena ada tulang-tulang yang kecil-kecilnya itu kan. Tidak pernah aku coba sekali beli. Entah punya aku beli atau punya kawanku aku coba kan. Tulang-tulang kecil-kecil itu. Jadi muntah aku makan itu. Suka makan itu. Karena dibilang itu. Iya, jadi aku teringat kan. Anjing, tikus, pikir begitu dulu. Aku dibilang boxer tikus ya kan. Tetap aja makan. Dulu Batagor aku karena dari Sanchez, Molen dari Sanchez. Aku lebih suka molen.
Aku kan ininya, tela-tela yang balado-balado itu kan ada kan. Jadi buat apa aku mau makan tela-tela. itu. Jajananku bersih-bersih. Tiba pas SMP anjing lah. SMP kita kan banyak jajanan kan. Dulu ada gak tempat memitel? Udah. Sekali anjir. Kan dulu 3.000 udah pakai mie, pakai kuah. Nah kan kuahnya kayak kuah mie mak. Tambah 2.000 pakai telur. Ih, Tuhan kurang kenyang apa, Wak? Pernah lagi aku bermasalah sama kantin itu. Kenapa? Nggak boleh jajan di luar. Nggak boleh. Nggak boleh keluar. Kalaupun keluar karena fotokopi atau apalah. Jadi temanku mau fotokopi. Sekalian lah kami jajan kan. Bandel. Satu orang ya yang fotokopi. Tiga keluar. Sekalian bawa beli pulpen Pak gitu-gitu. Anjir, dilicikan loh tak kami. Terus udah kan ada jajan-jajan di sana kan. Tahap lupa aku tuh. Belilah kami ke sana, ya kan. Kami beli. Rupanya salah satu dari kami ada yang mau ke kantin beli sesuatu. Entah aku atau temanku itu dimakan di depan ibu kantin. Tapi kami di luar, maksudnya nggak masuk ke dalam itu. Kami di luar. Lupa antara aku tadi santai kami makan kayak gitu kan. Aku nggak bisa kayaknya temanku karena kan nggak bisa dari ini ya. Nggak bisa dari bawah kan. Pasti itu aku buka dulu gini kan. Kayaknya temanku bermasalah. Terus aku bilang, memang dia bilang temanku satu lagi nih, kalau kalian makan sembunyikan weh, katanya gitu. Nanti kita dimarahin. Enggak lah kami dua. Lupa aku entah siapa nih. Terus dia bilang gini, di situ temanku kayak malu kami. Aku tahu sama. Waktu itu kami suster. Kita kan sama suster ya. Kita kan suster ya. Tahu aja kata temanku gitu. Tapi nggak teriak temanku. Tahu aja tuh. Gitu. Jadi dia lihat ibu kos ibu itu kan. Kabur belum kabur. Dari situ besoknya orang mau keluar hanya satu biji ya. Misalnya yang siapa yang mau itu. Terus kan biasanya kan bisa nitip ya. Nggak boleh diperiksa. Ada yang makan dari situ nggak bisa lagi. Datang kan. Kayaknya dari kita ini ya. Dulu kenal sama tukang Pak Satpam karena bapak itu pacarnya satu kampungku. Dan kakak itu nih penjaga perpus di SD. Pantesan. Jadi kan, Pak mau keluar Pak, mau kemana kau katanya? Jangan sampai jatuhnya. Terus Mau keluar Pak beli pulpen. Orang katanya tiga lah Pak. Iya keluar Pak. Kenal kali pulpennya. Iya pacarnya satu kampung gitu tuh bilang. aduh gunanya. Jadi pas waktu itu kan, mungkin dia terabangin bapak itulah dulu kan ke pulang-pulang. Udah nikah. Udah nikah sekarang udah punya anak. Sama kakak itu juga sekolah terus Pak diantar kan masuk kampung. Pas aku dulu buka gerbang Pak bilang gitu. Dari situ lah kenal. aku lupa lagi nama satpamnya dari orang itu. Aku juga dulu Pak. Bentukannya aku lupa. Ada yang gendut nggak? Dulu kami ada yang gendut. Pokoknya konco-konco bapak lah dua itu. Kan nggak pegang HP ya. Nanti kalau telat, telepon bapak ini ya. Ada salah satu yang disuruh gitu. Dulu kalau bapak kalau aku les atau eskul gitu kan, nasiku dititipin ke bapak itu. Enggak kalau Rajia pas senam anjay. Jadi itu kan kelas. Kita kan di luar semua kan. Anjing di luar semua di bangku-bangku itu. tiba-tiba kan suka aja mendadak ya. Kami lagi senam atau lagi acara. Itu aku pun kadang kan hari Sabtu. Aku posisi lagi bawa HP. Oh, lupa aku nutipin. Enggak, karena memang karena apa ya? Oh, karena les. Jadi kan les sore. Jadi masuk bapak bawa HP biar Kalau pulang telepon. kalau bang telepon. Karena kan karena satpam kan kadang kan keliling. Tuh enggak nanti tiba-tiba entah urusannya di sana. Jadi takut lama kan aku nunggu. Tiba-tiba razia. Baru pertama kali aku bawa HP razia pula. Terus udah itu tiba-tiba disuruh lah. Temanku yang bawa HP yang biasa itu disuruh di kamar mandi paling atas. Oh iya, Paling atas. Terus kayak feelingku nggak enak. Aku ikut gitu kan. Kayaknya nggak usah lah di sini. Kayak feelingku tuh nggak enak. Kayaknya jangan di sini deh. Kayaknya kan ketahuan. Begitu. Jangan ada yang bocor karena kan kayaknya kebiasaan dari turun temurun kan. Akhirnya aku sama temanku nitip ke ibu kantin. Kami titip lah ke ibu kantin. Tuh rupanya yang di kamar mandi ketahuan. Anjir. Di situ semua di kamar mandi. Untunglah aku nggak di kamar mandi kan. Tapi dulu kami nikah nyembunyiin. Ceritaku belum selesai. Terus akhirnya aku taruh ke ibu kantin. Rupanya kami kelamaan Ngambil. pas kami kelamaan Keluar. karena bapak gurunya masih Jelasin. maksudnya kan biar pulang kami ambil biar langsung les nanti gitu kan. Kami kelamaan ambil. Udah pulang ternyata ibu kantinnya. Ada 2 orang atau 3 orang. Panik lah kami semua kan. Apalagi aku. Kan pasti kena repet mama bapak kan. Gitu kan. Nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba razia. Tahu tiba-tiba datang bapak di situ. Lihat tutup. Temanku pun panik kan. Mampus ini. Takutnya kan ya dikasih sama guru kan. Kan dulu kami belum ada ini loh, belum ada guru BP, belum ada. Terus kan kami ada guru BP kelas berapa gitu aku. Karena temanku bocor kepalanya. Oh, nggak ada sih tahu guru BP kami. Kalau nggak salah ya. Terus gitu bener loh. Udah kan panik lah aku. Pulang kata bapak, bentar pak. Akhirnya ketawa ngomong aku.
Pak sebenarnya tadi ada razia. Oh ada razia gitu, gue baru sekali pegang HP ya. Nggak, kok main-main kan di HP kan? Enggak, tadi aku titipkan sama ibu ini bilang gitu. Sama siapa? Sama satpam. Kan ada dua satpam. Satpam satu ini ngobrol sama bapak, satpam satu lagi ininya yang keliling-keliling tak kemana. Sama kayak mana nih? Udahlah besok lah kata satpam itu. Aku dong temanku ini kan. Aku pun takut kan, pasti nih di sini kayak di rumah kan Iya. tunggulah minta tolong lah Pak, telepon tukang kantin gitu. Tadi telepon tentang kenapa tiba-tiba datanglah tukang satpam satu lagi nih, datang tukang satpam satu lagi, ini nah HP kalian katanya gitu, lain kali jangan bawa HP ya katanya gitu. Di situ nggak mau lagi bawa HP. Aku kalau nelpon tunggu Pak satpam, Pak telepon kan bapak. Sekali aku sudah baru sekali bawa HP, udah aja HP. Temanku yang ketahuan HP-nya ya di atas itu minta tolong Pak. Terus kalau orang itu yang bagus itu. Kami dulu ini malah di laci buru. Soalnya kan nggak pernah kepake lacinya. Nah, terus kok Karena nggak dipakai. Karena untuk apa? Nggak ada dokumen penting kan? nggak dipakai orang itu? Nggak dipakai. Nggak, kalau tahu kayak gitu. Ada dulu lagi yang menyembunyikan rokok di atas pintu. Di atas pintu itu kan ada ini kan? Apa? Di atas pintu. Ini rokok dulu di situ. Kayaknya kami nggak ada sih. Kalau ngerokok kami nggak. Kami ada cowok. Kami rokok kami ya. Yang untungnya ya teman-temanku laki-laki nggak ada ngerokok. Temanku dulu banyak. Kalaupun kayaknya merokok kayaknya di luar deh. Tapi kayaknya temanku nggak ada ngerokok deh. Pas di sekolah ya, di sekolah nggak ada. HP-nya. Mau cewek, mau apa tuh? Mau cewek, mau cowok. Kami dititipin guru malah wali kelas kalau bisa. Malah kami kan, yang cewek minta tolong ke laki-laki nitipi di kamar mandi. Jadi nggak mungkin yang perempuan masuk kamar Iya, mandi kan. Itu pun ketahuan. Orang pintar. Aku terus kan untung lah selama. Terus besoknya aku dipanggil ibu kantin. Kami yang nitip itu udah dikasihkan katanya gitu. Kutunggunya kalian gini gitu. Terus aku pernah juga nangis gara-gara dibilang temanku tinggal kelas. Ternyata bukan. Seumur umur aku nggak pernah dipanggil ke absen. Ternyata ada surat panggilan kan. Kau tahu suratnya itu kenapa? Kau tebak lah dulu. Kenapa suratnya itu aku dipanggil kenapa? Bully. Enggak. Terus gara-gara pendiam. Oh, kawanku juga ada tuh. Namanya Master kan. Betul-betul pendiam anjir. Terus bangku dia kan apa? Jadi abi waktu itu dia dimarahi, bukan marah sampai dibentak-bentak. Kamu yung gini gitu-gitu kan. Terus 2 hari dia gak datang kan. Terus aku nanya, namanya Master kan, kamu kenapa gak datang kemarin gitu kan. Aku sakit, emang gitu kalau dimarahi guru. Sakit aku katanya gitu. Parah kan. Kayak mana nanti dia kerja? Oh salah itu. Nggak tahu. Aku ceritanya kayak gini. Sampai ada guru guru bahasa Indonesia bilang gini kan. Kamu kenapa ya? Kalau misalnya ujian harian kau bisa, tapi ujian UAS sama UTS itu kau pas misalnya ujian harian aku dapat 100, tapi ujian UTS sama UAS itu 70 80 gitu. Kenapa nggak bisa 100 gitu? Pak, aku sok memori kalau gitu kecerdasan deh. Kau kurang belajar. Pak, kurang belajar apa aku ini kayak gitu kan? Nggak akan aku kasih tahu kan jadwalku kayak mana kan Pak, kalau gitu. Kalau Bapak aku kasih tahu pun Bapak bakal syok-syoknya lihat aku bilang gitu. Soalnya padat cuy, pulang sekolah sebelum ada les-les itu ya, pulang sekolah itu masih ada jeda napas ya, yang sebelum ada les di sekolah ya. Habis itu GO, pulang GO les ibu, pulang GO les ibu kan, dimarahin aku kalau ngerjain tugas sama ibu. Kau ya kan, tempat les kita malah gak dibolehin ngerjain tugas. Sama ibu mana dibolehin aku ngerjain tugas. Ada sih tugas kalau penting, tapi Kalau udah mau besoknya nggak penting aja. Habis itu malamnya aku apa namanya yang ngerjain tugas sama mama sama bapak nggak bisa lewat dari jam 12. Iya, Jam 12 harus tidur. Pak kan standby di depan TV. bapak aku juga. Udah jam 12. Udah jam 12 lewat ini. 12 lewat ini tidur katanya. Aku bangun nih pun kok jam 4 jam 5. Jam 4 jam 5 dibangun nih untuk ngerjain tugas itu. Aku nggak keteteran gitu ya kan, nangis aku. Apalagi tiba-tiba yang kelas 3 SMP kan misalnya pulang sekolah. Hanya waktu setengah jam aja istirahat. Aku siang jam berapa? Jam 1 atau jam setengah 2 itu aku pulang kan agak jauh ya dari sini ke rumah ya. Maksudnya dari sekolah. Belum aku bernapas. Untung udah makan di sekolah. Belum aku bernapas, ganti baju, tukar kan kalau apa kan jadi 2 tas kan, tukar tas ke GO, dari GO jam 3 ya, jam 3 itu kan, dari GO pulang ke rumah, udah standby ibu, adik-adik kan di situ, udah standby ibu di situ, malamnya nugas, kurang bernapas apa lagi aku itu kan, hai, nanti lah itu dibilang ibu lagi nih kan, dibilang kenapa kau harian kau bisa 100, UAS kau gini, kurang belajar kau katanya gitu kan, Pak kalau kasih tahu jadwalku kurasa bapak nggak bernapas bapak. Hari Sabtu aku bernapas. Itu pun karena ibu nggak datang. apa? Iya, hari Sabtu sampai Minggu siang, Minggu sore aku udah mulai bernapas lagi. Disuruh belajar kan.
Sabtu itu hari kemerdekaan kali. Iya, itu pun Sabtu malam. Iya. Karena aku Sabtu pun les GO-nya aku. Terus kan aku kalaupun aku nggak les disuruh diantar aku ke GO untuk belajar. Masa kenangan yang indah, nanti anakku pun kayak gitu, kupres 24 jam per 7 kamu belajar. Canda anakku. Apa namanya? Kan orang kan nanya gini. Kan aku kan sebenarnya aku tuh kalau banyak orang nggak bisa nanya. Aku nggak bisa nanya. Banyak orang kan aku ngajar sini, banyak orang nggak bisa. Tapi kalau berdua kayak gini, aku tanya, Pak ini maksudnya apa? Ini maksudnya. Aku tanya gitu kan. Karena itulah. Jadi kayak semua guru itu ngadu lah sama ini Kepse. Tiba-tiba biasanya bruder ya kan yang guru agama, tiba-tiba suster. Kami semua curiga, kok suster? Kan ada kelas pagi ya, kami tanya kelas pagi yang agama yang bruder yang ngajar. Oh, kelas kami. Kok kelas kami pelajaran mau terakhir lagi, kan masih ada terakhir lagi. Iya. Sebelum terakhir Iya, itu istirahat kedua habis istirahat pertama kan. suster, udah itu aku paling pojok. Aku suka paling pojok belakang karena adem cu. Karena Dulu aku yang paling pojok karena aku paling tinggi dulu kan. Tinggi terus belakang. aku kan pendek ya, aku paling pojok. Karena males nanti kalau yang depan-depan ditunjuk, kau gitu kan. Mana belajar agamanya bukan di kelas, jadi di lab. Oh. Dulu kami ada lab agama. Iya, kan enggak lab agama. Enggak, kami dulu di kelas. Karena itu berhenti. Kami di lab itu. Yang lantai 2 kan? Iya. Emang ada lantai berapa? Kami hanya lantai 2. Lantai 1, lantai 2 kan ada. Maksudnya kan dulu ada. Yang paling pojok sebelah Iya, sana. itu gak pernah lagi dipakai. Pokoknya kan, aku ingat aku paling pojok sebelah sana. Yang dekat ruang musik kan? Lupa aku, pokoknya dekat ruangan aku Dekat dulu turun kelas tangga 2 kan? ada C. Iya. Terus soalnya kita kadang kayaknya udah diubah Agak-agak gimana. kan. Terus udah tuh tiba suster. Temanku punya kamar mandi. Rupanya suster ini udah mantau-mantau aku cu dari awal. Kamar mandi aku. Temanku nggak ditanya cu. Temanku lolos saja. Oke, tok kan kami berdua ya. Namanya cewek ya berdua lah. Tok gitu. Masuk. Temanku diloloskan kan. Kau Nomi. Diri kau di situ. Ada yang gitu. Gimana? Kenapa ini? Apa salah aku gitu? Kan tegang ya. Keringat dingin aku. Ditanyanya lah yang diajarkan tadi. Yang mana yang paling sulit lagi? Aku itu kan kalau dilihat orang nggak fokus loh. Jadi kalau aku memandang orang kalau lagi belajar kayak aku menghayal gitu. Tanya yang paling sulit gitu kan. Temanku pada shock kan. Dia tadi lalu-lalang nggak ada yang nanya gitu. Kok aku ditanya gitu? Aku jawab kan ini. Oh ya duduk pada. Kalau nggak aku jawab diri aku di situ. Pelajaran agama itu paling mudah anjir. Terus aku trauma cuk gara-gara Pak. Tapi itu sih jadi pertobatan. Biar nggak selemah itu kita kan. Iya pas hari kenaikan suruh panggil satu-satu kan. Nama yang orang tuanya ngadep ke Kepse. Dipanggil lah namaku. Semua mata terjujur sama teman-teman pada shock. Karena seorang Nomi itu nggak pernah bermasalah sama Kepse, nggak pernah bermasalah sama Kepse, nggak pernah bermasalah sama guru, nggak pernah bermasalah sama teman. Jadi temanku pada shock kan. Apa yang kau lakukan Nomi katanya? Dosa apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan? Kayak gitu kan. Tapi ada yang bandel-bandel. Yang dipanggil ini bandel-bandel. Kalau yang lain ini nggak masalah temanku tiba-tiba temanku curiga anak baik. Atuh panggil gitu. Apa ya? Dia tuh dibilang guru nanti menghadap saya ya. Yang namanya orang tuanya dipanggil katanya. Kalau nggak tinggal kelas katanya gitu. Temanku yang bandel-bandel ini nggak menghadap cuy. Aku menghadap tapi nggak bisa. Papan guru. Nangis aku. Kutunggu. Kan itu kan cepat ya. Biasanya aku minta tolong sama satpam kali ini. Kutunggu. Nangis aku. Boleh nggak aku mau sama dosen apa guru wali kelasku atau nggak sama suster? Enggak lagi rapat. Yang almarhum Pak yang seni. Itu yang bilang. Itu wali kelasmu? Enggak. Itu yang bilang pulang. Soalnya yang lainnya itu bete. Nggak ketemu wali kelasku nggak salah Pak. Indonesia. Bapak itu udah kemana saat itu kan? Karena Dulu wali kelasku kelas 2 itu. karena Pak yang almarhum itu biar aku udah mau nangis. Aku salah Pak. Aku kayaknya aku nggak ada berantem sama teman. Aku nggak berantem sama Kepse. Aku nggak berbuat aneh-aneh apa salah. Saya pun nggak katanya gitu kan. Udah pulang lah Pak. Karena dilihat aku mataku udah mulai berakhir tapi aku cewek nggak boleh nangis. Dia cewek nggak boleh nangis. Buat gitu. Pecah lah. Aku kantin udah mau tutup. Kan kantin ini pun bukannya yang didiamkan. Iya dek biasanya yang dipanggil itu tinggal Makin dini lagi. aku tuh nangisan kayak gini kan ngeri. Itu kan udah parah ya. Kayak gitu aku cu. Kayak gitu. Aku nggak ada salah apa. Udah dosen, udah gurunya bilang udah lo pulang lah kau gitu. Tapi ya biasanya yang kayak gitu. Udah kan. Karena aku udah kayak gini. Udah sampai gitu. Nggak boleh nangis ya. Nanti ya. Udah sampai gitu. Udah kan udah parah ya. Akhirnya aku minta disuruh teman lah ya pulang ke satpam lah. Telepon karena temanku udah tahu. Telepon terus ditelepon Pak Satpam lah Bapak. Terus ditelepon Pak Satpam lah Bapak lah. Tapi nggak aku kasih tahu yang soal ini. Bapaknya kenapa matamu? Kan pasti kan habis naik pungkap. Tapi nggak Bapak namanya laki-laki ya gengsi ya. Terus dicerita lah sama mama kan. Bapak dia dulu buru buka matanya katanya gitu. Nanya
lah mama kan malam-malam, kenapa kau buka matamu, kata bapak kata gitu. Nggak mau aku kasih tahu, diem aja. Bilang aja kata bapak. Mak dipanggil kepse aku kata gitu kan. Kenapa kau dipanggil kepse? Aku pernah dipanggil kepse waktu TK. Itu pun karena terus itu waktu TK kan, tapi setelah itu nggak pernah lagi kan. Terus aku kan pas itu terus koko ini kan langganan panggilan kepse. Kau tahu santai kak, aku pun langganan dipanggil kepse. Aku bilang aku nggak pernah dipanggil kepse, maksudnya cuma kurang berapa poin dipanggil. Dia kan sering kurang berapa poin dipanggil. Terus udah santuy kak, bapak itu udah kebal sama panggilan kepse. Kok bayang bilang koko kan aku nangis kejar itu. Iya soalnya kalau misalnya yang datang orang tua bakal tinggal kelas katanya. Terus datang mama, masa tinggal ke kakak? Disiap-siap lah mama pindahin aku ke taruh kalau aku tinggal. Terus datanglah bapak ya kan. Aku udah takut, aku sama temanku kan, sama temanku yang lain. Terus datang bapak gini, udah jangan pikiri apapun nanti jawaban dari kepsemu kita hadapi bersama. Karena bapak pun udah curiga, maksud aku nggak kayak si Koko loh, maksudnya kalau si Koko wajar gitu kan, kalau mak Nomi yang hadapi kepsenya itu gara-gara nilai gini hanya berapa poinnya. Terus udah lagi kan akhirnya akan datang bapak, ikut aku pak, nggak usah kau ikut, nanti kau nangis kau di situ kan. Pergilah bapak kan, kau tahu gara-gara pendiam kayak bapak tahu nggak sih Nomi itu pendiam kali di kalau misalnya ada yang mau ditanya kan nggak mau ditanya, ada yang mau nanti misalnya kalau disuruh menjawab sesuatu pasti dia menghindar. Aku selalu menghindar kayak gini, yang penting kan aku ditanya gitu pasti menghindar. Pak saya dia pintar karena aku sering nanya dan aku lupanya akhir-akhir itu kayak guru-guruku nanya kalau Nomi ini jawab langsung gitu. Sebenarnya dia pintar lupa. Terus lihat dari ujian hariannya pun lumayan 90, 80, 90, 80, 100 kayak gitu lumayan gitu. Pendiam, anaknya kayak pendiam gitu loh, kayak nggak mau berinteraksi sama orang, nggak mau apa. Memang benar sih nggak mau. Terus datang bapak, jadi anak saya nggak ditinggal kelas enggak, karena si Nomi itu kategori nilainya tuh masih di atas rata-rata, ngerti nggak sih, masih lumayan bagus ini gitu. Cuma saya panggil ini biar nggak pendiam. Akhirnya kok jadi bulian adik kau dan karena ini kau dipanggil. Ternyata ada lo manusia yang dipanggil gara-gara sih beneran sih. Hanya kau lo kak manusia yang dipanggil gara-gara bapak pun bilang gitu. Hanya kau lo manusia yang dipanggil gara-gara kau Kayaknya kawanku dulu yang dipanggil. Kok dipanggil gara-gara pendiam? Iya dia kan pendiam juga. Enggak kak Zito. Tapi aku paling benci tuh PPK. Jika di dulu nulis slide itu kan anjir kali. Slide enggak ini. Ada dulu, jadi kami dulu nulis kayaknya diringkas kembali dari bukunya. Tapi di situ ditampilinnya dalam dulu slide, terus kami tulis di buku catatan, terus ditulis baru dijelasin. Itu yang gak enak. Kalau kami kayak dia suka ringkas kan, meringkas di buku. Atau entah minggu depan atau minggu depannya lagi apa yang diajarinya yang misalnya hari ini ditanya. Misalnya intinya sama ya, tapi karena nggak sesuai dengan omongan bisa lain. Iya harus ada kata kuncinya. Titiknya sama, komanya sama, hurufnya sama. Jika lo Cuma satu huruf. PKN paling benci aku itu gara-gara main guru. kelas 3 itu yang bruder yang ngajarin kalian PKN anjir. Enak kali anjir. Dulu kalian nulisnya per slide ya kan? Iya bruder begitu panjang-panjang kali gak ada gambar satu pun gak betul jing. PPK yang paling kami takuti kekuatan Scorpio. Temanku biru-biru semua di sini ya. Di sini juga. Kalau cewek di sini kan. Yang kurus. Kekuatan Scorpio. Sampai si Anggi dia memang sekali marah. Si Anggi sampai nanya kayak gini kan. Kakak kenal nggak Pak ini katanya. Kenal kekuatan Scorpio kok. Iya. Biru. Nikmati. Sakit kali itu. Dia suruh gambar peta, agak aku kerjaan itu peta-petanya itu. Karena dia guru yang paling dibilang santai gak santai kan? Dibilang dia enggak juga. Satunya tugasnya nanti cuman kayak beranak itu lagi apa yang diajarkan itu pun titik komanya. Apalagi sejarah kan, sejarah misalnya sejarah Majapahit ini. Belajar sejarah Majapahit tiba-tiba deh dihentikan. Tiba-tiba sejarah misalnya sejarah apa yang udah Hindu Buddha tidak dah. Ini kan tiba-tiba kan selesai. Bayangkan padahal kami udah semua belajar itu kan. Pelajaran yang kemarin bukan pelajaran ya. Tiba-tiba digini kan. Iya itu apa ya? Ngepres semua. Terus itu pun kita nggak bisa kayak gini. Tapi aku dulu sama di situ lolos dari dia terus aja. Kau sungguh enak kau. Iya nggak pernah aku kena sama dia. Aku kena berapa? Nggak pernah kena. Aku kena. Tapi aku dulu yang benci kan ini agama. Waktu itu kan UTS. Agama enak tahu. Enggak dengar lah dulu kan UTS. Jadi UTS kami itu dulu esai bentuknya. Emang esai? Enggak, ada UTS loh. Bukannya UAS ya? Ada pilgan sama pilgan sama ini esai. Ini kami full uraya. Kayaknya enggak deh. Agama. Gampang kalau kami ini kan. Panjang betul. Nilaiku paling tinggi di kelas. Pakai berapa? 96. Itu kan agak ada kosong kubu semua kan. Kan semudah itu ya kan karena aku Katolik juga kan. Jadi gampang. Enggak bisa apa gitu kan. Dipanggil kami tinggi-tinggi orang. 10 orang kayak paling tinggi kan. 10 orang. Enggak dibilang. Enggak. Aku pernah dibilang gitu lagi.
Enggak. Tapi bukan agama lagi. Nih, berdasarkan apa yang kalian tulis. Kan dibawanya lembar jawabannya kan. Kan selalu dikembaliin kan. Berdasarkan apa yang kalian tulis, yang nomorin pertanyaannya ini, terus jawab ya. 2 kali aku menjawab itu yang salah nanti dikurangi lagi 10 poin katanya gitu kan. Aku jawab 2 kali kan. Kedua kali disalahkan dia kan Kak. Dengar dulu kan. Ya udah Pak, enggak apa-apa. Bodoh aku tahu bilang kayak gitu. Bodoh amat yang penting itu kok jawabanku bilang kayak gitu kan. Ketawa gitu kan. Kak. Ya kayak gitu kan harus dinaikkan dia lah kan. Iya. Remedi lah ya kan yang gitu kan. Atau nggak dipanggil. Gak terima kalian kan, cuma 2 dinaikkan dari 96 di rapat 98 ditulisnya. Oke, dia gak terima kalian agak. Kalau orang itu dari 40, saya kan 75. Berapa poin? 35 poin, anjir. Aku agama sama brother apa? Waktu itu kan habis bagi rapat, Pak, tutaknya nilai aku segitu. Bilang itu kan nambah 2 dikit. Yang lain bapak tambahkan banyak-banyak. Ya, kayak marah lah, nilai merah UTS katanya gitu. Aku dulu ada sempat ngefans sama, tapi belum kena kau. Margam Nggak. ganteng soalnya sama Sir itu Sir gini. Aku sama siapa? Aku lupa. Kelas 1 aku sama siapa? Karena brother yang kami yang sampai kelas 3 itu kok nggak kelas 2 dia ada. Kelas 1 sama siapa ya agama ya? Aku lupa aku kelas 1 sama siapa agama. Agama paling enak sih aku. Yang gampang materinya gitu aja. Kalau kau bayangkan ya waktu SMA ini ya, ini agak loncat dikit. Kemana nggak ngerti tentang agama Kristen. Karena kita kan dari ini terus kan. Aku malah dari play kan sempat playgroup ya. Itu kan di Katolik. Playgroup TK, SD, SMP. Kan doa bapak kami kan bapak kami Katolik. Doa Katolik. Bukan aku Windows doa apa namanya ada doa tobat atau apa gitu. Kan nggak pernah mohon maaf. Saya mengakui yang itu kan. Maaf di karismatik jarang Iya. bapak kami. Terus jarang juga yang doa yang kau bilang tadi itu aku lupa. Terus kau tahu kan ibu masih ini yang ngajar ya, masih ngajar. Nah, ibu sebenarnya bisa. Terus jangan ibu ya udah nggak aku bantu kok Katolik. Tapi kan aku bilang Bu kalau aku dengar dari temanku bisa. Kan nggak boleh ini. Kalau aku nggak apa-apa sih ya, dosa-dosaku kan nggak boleh ya. Bilang aja kau kayak gini katanya gitu. Terus aku salah ngomong sama mama. Tahu aku bilang ma aku pindah ke Katolik aja. Katanya. Marah sama mbak kan. Nggak boleh gini. Kau itu karismatik, kau itu Kristen Protestan. Karena enak lagu kami kan. Enggak, maksud karena aku udah belajar dari awal Katolik. Iya. Maksudku SMA Katolik, SMA belajar Katolik kan lebih otakku lebih mudeng ya, lebih bagus. Bayangkan belajar Kristen Protestan itu ngeriset lagi dari awal kan gimana? Ya walaupun udah di gereja kan cuma agak beda gitu kan, ada yang bedanya gitu kan. Sebenarnya sama aja, cuma agak ada lagi. Tiba-tiba cerita lah mama kan sama ibu. Terus dijelaskan ibu lah, bukan pindah agama Bu, tapi pindah pelajaran agama. Sini kuban karena si Nom ini di Protestan kan dia harus mulai dari nol, belajar bapak kami lagi. Banyak lah kan, kayak misalnya 10 perintah Allah kan ada yang Katolik sama Protestan kan beda ya. Aku apa yang Katolik? Kan itu kan. Dibilang mama, oh iya gini. Kira katanya gitu. Kalau kayak gitu Katolikian dia kayak gitu katanya mama. Nggak jadi laki Protestan lah. Untung nilaiku bagus di Protestan. Kamu gak ada agama jelek. Gini lagi di universitas lah gara-gara untuk Protestan kan susah ya di fakultasku ya karena dikit. Jadi yang sering itu di fakultas teknik. Fakultasku gara-gara adalah sesuatu hal waktu itu. Jadi aku nggak dapat agama. Sedangkan agama Katolik setiap tahun itu ada. Aku menunggu 1,5 tahun sampai aku batal PKL gara-gara agama. Aku sampai dibilang mama kayak gini. Tahun terakhirmu 1,5 tahun kau nunggu kata mama gitu. Nggak ada agama Protestan Katolik kau ambil katanya gitu. Cuman aku tanya dulu sama temanku agama Katolik itu kayak mana. Rupanya kalau di sana agama Katolik nggak tahu ya di sekarang ini kayak mana. Kalau yang di tempat kuliah tuh kayak belajar kayak komuni. Ya harus kita praktekkan komuni itu kayak mana. Kayak dibaptis. Maksudnya ada yang betul yang dirilkan gitu kan. Yang dibawa ke gereja. Aku bilang enggak. Iya aku enggak Katolik ya. Kan nggak boleh makan itu. Yang sama temanku bilang aja kamu belum baptis ya. Kamu belum baptis. Bilang aja kayak gitu. Karena aku bilang sama temanku karena aku nggak dapat 1,5 tahun ini gitu kan. Sedang si Katolik tiap semester atau setiap satu itu dia selalu dapat kan. Ya udahlah kau ambillah Katolik, nggak mungkin kau ambil Hindu, Buddha. Karena kau belum pernah belajar itu kan. Udahlah Katolik aja lah kau katanya gitu. Aku ambil Katolik ini kan. Tapi aku udah ngomong dulu sama temanku. Kalaupun misalnya aku nggak dapat semester ini, aku ambil Katolik. Kau mau ikut atau enggak begitu. Temanku pending skripsi karena itu juga karena agama. Akhirnya tak kalau dilolosi karena apa? Gara-gara aku minta tolong sama bapak, sama dosen waliku. Dan dosen waliku itu ini deh. Jadi setiap semester kan minta tolong sama dia nggak mau bantu. Tapi entah kenapa kuasa Tuhan lah itu ya, dia mau bantu. Itu sih Katolik sih. Makanya dibilang ibu, si Nomi jadi lebih tahu Katolik ke depan. Ya kayak mana ya? Mau lah ya. Nanti kalau itu matiin lah. Kasih piring. Malah, aku udah bilang sama kamu. Bacot kok Kak Nom. Udah ada.